Saya serahkan kepada mbaknya. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Yahweh yang memberkati. Terima kasih Bang Terpiles untuk kebenaran firman hari ini dengan tema gunanya ibadah, ya. Bapak Ibu Saudara, apa gunanya ibadah? Ya kan? Tadi dia bilang begini, ibadah itu menentukan kepercayaan, ya. Seperti ilustrasinya, anak tadi jadi percaya karena kata orang tuanya. Ompong berarti menuju dewasa, sehingga anak ini tadi menceritakan kepada temannya, syarat untuk dewasa adalah ompong. Nah, itu satu ompongnya. Gimana kalau dua? Nah, dia udah mulai tua. Iya kan? Dikasih tahu sama temannya, ya, saya ini ompong loh, dengan bangganya, ya kan? Akhirnya temannya jadi percaya. Berarti ompong itu dewasa. Nah, ini mengalir ke semua teman, ya, sehingga timbullah kepercayaan baru. Itulah yang dinamakan tahayul. Tahayul itu adalah ide-ide yang dikonsep oleh pikiran manusia untuk suatu kepercayaan yang baru. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, kepercayaan yang tidak benar lebih gampang dipercaya daripada kebenaran yang dapat dipercaya. Ya, saya ulangi, kepercayaan yang tidak benar lebih gampang dipercaya daripada kebenaran yang dapat dipercaya. Paham Bapak Ibu? Jadi kepercayaan yang tidak benar itu lebih cepat ditangkap manusia. Hei, kamu kalau lewat tikungan, kamu harus ucapkan maaf karena di situ ada penjaganya. Itu orang percaya. Itu cepat sekali percaya, ya. Tapi kalau kita bilang, di depan mukamu itu ada Tuhan yang selalu melihat kelakuanmu, itu orang nggak percaya. Kenapa? Karena orang selalu berbuat jahat, walaupun kita bilang Tuhan ada di depan muka kita untuk melihat kelakuan kita. Kita mungkin iyakan, tapi tindakan kita untuk berbuat jahat membuktikan bahwa kita tidak percaya, ya. Nah, itulah kepercayaan yang benar yang dapat dipercaya lebih sulit dipercaya daripada kepercayaan yang tidak benar, ya. Jadi untuk apa kita ibadah hari ini adalah membangun iman kita, kepercayaan kita. Amin. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa kita harus datang ke gereja? Kenapa kita harus beribadah? Nanti kalau ada bertanya seperti itu, misalnya, kenapa kamu gereja di GPRY? Ya karena bapakku GPRY, mamaku GPRY, ini GPRY, semua GPRY. Bukan. Ya, tapi jawabannya ialah karena Dia Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kita, akulah Tuhan yang pantas disembah. Amin. Dia berfirman loh, hanya Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang kita sembah ini. Dia yang berfirman, akulah Yahweh Elohim nenek moyangmu, akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sehingga Dia pantas untuk disembah. Amin. Jadi Dia bukan Tuhan yang kita buat-buat dengan pikiran, ya kan? Di dunia ini kan cenderung kita hidup dengan pikiran saja. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, nanti kamu lewat dari sana, kamu harus ucapkan Satabiopung. Ya kan? Artinya kita telah menanamkan di pikiran kita, di sini ada seperti ini. Nyatanya nggak ada. Ya kan? Lalu kita dengar si A, si B, si C, si D, si E, si F seperti ini. Hanya kita dengar. Ya kan? Lalu kita mengarang dalam pikiran kita sendiri. Kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini. Namun kebenaran
namun kebenarannya pikiran kita lah yang menentukan itu semua. Pikiran kita lah yang mengendalikan itu semuanya. Itu makanya disebabkan tadi, apa gunanya kita ibadah itu untuk mengendalikan diri, benar ya? Kenapa kita harus mengendalikan diri Bapak Ibu? Mengapa? Bukankah buah roh di Galatia 5 ayat 23 dikatakan buah roh ialah, coba Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu buah-buah roh? Ayo dibaca dulu Bang Joshua. Galatia 5 ayat 22. Ya. Penguasaan diri, pengendalian diri. Kalau saudara bisa mengendalikan diri, saya bisa mengendalikan diri, berarti roh saya sedang berbuah. Ya kan? Ada roh kita kan? Kita telah belajar roh manusia. Nah, kalau kita bisa mengendalikan diri, berarti roh kita sedang berbuah. Karena pengendalian diri adalah buah roh. Amin. Pada waktu pertama ini adik-adikku ini yang masih merokok datang ke sini. Merokok itu kan kehidupan. Ya kan? Nggak merokok, bagi saya rokok itu adalah gaya hidup katanya. Kalau saya nggak merokok, saya kekurangan gaya. Rokok itu kan kehidupan bagi yang terbiasa. Nah, kalau sudah kehidupan, kalau tidak dilakukan seperti ada yang kurang. Nah, itu udah kehidupan. Ya. Nah, bagaimana bisa mengendalikan diri dari terbiasanya merokok adik-adikku ini? Ya, ini adik-adikku ini kalau di atas ini Bapak Ibu, kadang-kadang lepasnya merokok mereka, kadang merokok, kadang enggak, ya. Tapi saat mereka bisa ada keinginan yang kuat untuk merokok, tapi ketika bisa mengendalikan diri, dia sedang berbuah. Ya, amin. Saat kita dimaki-maki, saat kita dibenci, saat kita dikhianati, saat kita kecewa karena difitnah, lalu kita nggak melawan, kita berdoa dan kita mengendalikan diri. Artinya roh Bapak Ibu Saudara sekalian sedang berbuah. Haleluya. Ya, tadi dikatakan di sini sama adikku Herpiles di Roma berapa itu? Roma 12 ayat 1, ibadah sejati mempersembahkan tubuh, itulah ibadah yang hidup. Mengapa dikatakan ibadah yang hidup Bapak Ibu? Tadi saya sudah katakan begini, orang kalau udah candu, itulah hidupnya. Artinya, kalau orang sudah kecanduan sesuatu dan dia tidak melakukan hal tersebut, maka seperti ada yang kurang dalam hidupnya. Ya, terbiasa melakukan perjudian dan tidak melakukannya, kok aku ada yang kurang ya? Oh, seperti ini ya. Kok seperti ini ya? Nah, itu. Nenek-nenek dulu Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini, ya kan, dia kalau ada itu kayak orang-orang tua sekarang, kalau dia nggak kerja kayak mati rasa gitu. Dia ada seperti itu kan? Karena udah terbiasa nih di rumah ini, ya kan? Kita kerja dari rumah, segalanya dari rumah. Dia udah biasa kerja pada masa mudanya. Kalau nggak kerja seperti ada yang kurang. Ada nggak seperti itu? Ada ya? Seperti ada yang kurang gitu. Karena apa? Karena sudah terbiasa membuat tubuhnya terlatih untuk pekerjaan. Nah, itulah kehidupan. Ya, seperti saya bilang tadi, orang yang udah terbiasa merokok lalu tiba-tiba berhenti, seperti ada yang kurang, karena udah itu kehidupannya. Nah, ibadah yang hidup, mempersembahkan tubuh adalah ibadah yang hidup. Kalau kita tidak ibadah, seperti ada yang kurang. Harus seperti itu Bapak Ibu Saudara, amin. Atau justru sebaliknya, kalau aku ibadah seperti kurang rasanya. Seperti itunya Bapak Ibu, enggak ya? Harus mempunyai hidup seperti ini. Kalau aku enggak ibadah, sepertinya ada yang kurang. Kalau Bapak Ibu udah terbiasa ibadah,
Ya, kalau nggak ibadah, aduh, kayak nggak bergairah hari ini. Itu nanti rasakan Bapak Ibu kalau udah terbiasa beribadah. Itulah namanya ibadah yang hidup. Ya, kita persembahkan tubuh kita ini. Ini kan nih kita punya tubuh. Lalu banyak orang berkata, udah ibadah, Tuhan taunya hatiku. Loh, kalau Tuhan tahu hati kita, kenapa nggak hati kita aja yang hidup? Hati kita aja yang makan, hati kita aja yang renang, hati kita aja yang kerja. Udahlah, nggak usah kerja, biarlah hatiku udah kerja. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya kan? Kita harus realistis. Kita harus persembahkan tubuh, datang beribadah ke persekutuan. Ya, supaya apa? Karena itu adalah ibadah yang hidup, ibadah yang sejati. Amin. Itulah gunanya ibadah Bapak Ibu Saudaraku. Memprioritaskan Tuhan adalah salah satu cara untuk Tuhan memperhatikan kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang datang beribadah karena sisa dari waktu. Ya, banyak orang datang beribadah karena sisa dari waktu. Bukan waktunya untuk datang beribadah, baru sisanya ke yang lain. Itu terbalik, ya. Nah, sekarang ada banyak orang datang beribadah karena sisa dari waktu. Loh, tumben kamu ibadah? Iya, daripada ngapain aja di rumah. Itu sisa dari waktu. Ya kan? Harus diutamakan yang ibadah itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan diri. Ya, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, apa yang terdapat dalam hidupnya. Kita buka dulu saudaraku yang kekasih, di Amsal 25 ayat 8. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kenapa dikatakan roboh temboknya? Karena tembok adalah pertahanan pertama, perisai pertama dari serangan si jahat. Kalau kita tidak ingin diserang oleh si jahat, serangan-serangan setan, serangan-serangan iblis, perkuatlah tembok, perkuatlah pengendalian diri. Bapak Ibu Saudara, itulah gunanya kita beribadah, untuk memperkuat pengendalian diri. Ya, supaya apa? Kalau kata psikologisnya, supaya kita bisa berpikir positif tentang hal-hal yang negatif. Amin. Ya, jadi marilah kita beribadah, ya. Marilah kita datang ke Tuhan supaya memperkuat tembok kita, perisai kita dari serangan-serangan si jahat. Amin. Haleluya. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudara datang beribadah bisa mengendalikan diri, percaya tidak ada apapun serangan-serangan si jahat yang bisa datang kepada kita, karena kita sudah mempunyai perisai pengendalian diri. Haleluya. Ya, jadi kita prioritaskanlah Bapa Yahweh. Ya, supaya apa? Supaya luas pengertian kita tentang Tuhan, seperti yang dibilangnya tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan diri, karena itu adalah perisai dalam hidup kita untuk membentengi kita dari serangan si jahat, ya, dari serangan-serangan kesialan. Karena Bapak Ibu, setan tahu Bapak Ibu Saudara diberkati. Setan tahu saudara itu dicintai Tuhan, makanya setan berusaha menghilangkan damai sejahtera Bapak Ibu. Supaya apa dihilangkan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian mengeluarkan kata-kata jorok, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak datang lagi ke Tuhan. Itu setan tahu. Itu makanya setan itu tidak henti-hentinya 24 jam menabur kejahatan, supaya setiap anak-anak Tuhan itu berbuat jahat. Ya kan? Itulah pekerjaan setan. Dia itu singa yang mengaum-ngaum. Kapanpun orang lengah diterkamnya. Kapanpun Bapak Ibu Saudara sekalian tidak berlindung kepada Tuhan, langsung diterkamnya. Dibuat Bapak Ibu Saudara mendapatkan kehilangan damai sejahtera. Amin. Jadi tujuan kita Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita tetap mendapatkan damai sejahtera, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri, bagaimana supaya kita bisa memprioritaskan Bapa Yahweh. Datanglah beribadah kepada Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita, kita bersatu dalam doa.